Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Biasa ke-23 dengan nyanyian Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Biarlah rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya mohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku.
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami menghampiri tahta-Mu ya Allah, rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami menyediakan hati untuk menerima firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan September bagi Sinode GKJ merupakan bulan katekese liturgi. Istilah liturgi sering hanya dipahami sebagai urut-urutan atau peraturan dalam ibadah. Liturgi sebenarnya adalah ibadah itu sendiri. Kata liturgi berasal dari bahasa Ibrani avodah, dari kata dasar ebed yang artinya hamba. Jadi beribadah adalah perjumpaan para hamba dengan Allah Sang Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah kebaktian dari kata bakti. Dalam bahasa Jawa, bekti. Orang yang beribadah adalah orang yang berbakti atau menyerahkan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Minggu Biasa ke-23 ini, kita akan mempelajari sebuah tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Dalam iman Kristen, ibadah merupakan sebuah perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Keselamatan dipahami sebagai pulihnya relasi antara umat dengan Allah. Dan dalam ibadah tidak hanya perayaan pulihnya relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi antar sesama umat. Sayangnya, ibadah sering hanya memprioritaskan hubungan manusia secara pribadi dengan Allah. Sedangkan relasi dengan sesama orang percaya sering terabaikan. Dengan demikian, ibadah akhirnya kehilangan makna persekutuan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, relasi antar umat dalam persekutuan sering mengalami kerusakan karena berbagai sebab. Dampaknya juga pada terganggunya relasi dengan Tuhan. Hidup semakin jauh dari peribadatan dan mereka meninggalkan Tuhan. Lalu bagaimana untuk dapat memulihkan kondisi ini? Melalui bacaan Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20, Tuhan Yesus menasehati kepada para murid tentang cara hidup sebagai persekutuan orang percaya. Tuhan Yesus menegaskan kembali ciri utama dari sebuah persekutuan orang percaya adalah cinta kasih. Tuhan mengajarkan mengenai apa yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika harus menolong saudaranya yang berbuat salah agar mereka dapat pulih kembali. Ungkapan saudara dalam bahasa yang dimaksud di perikop ini adalah orang lain atau saudara dalam satu ikatan keluarga atau saudara seiman. Namun yang dimaksud dalam perikop ini lebih menekankan pada saudara seiman. Orang Yahudi juga membedakan antara saudara dan tetangga. Saudara adalah mereka yang seiman, sedangkan tetangga adalah sesama warga negara. Setiap saudara yang berbuat dosa, berbuat salah, berarti sedang tersesat, sehingga mereka perlu dipulihkan. Dosa dipahami sebagai hidup menyimpang dari kehendak Allah, sehingga menjadikan seorang terpisah, terbuang dari hadapan Allah. Dan saudara yang berbuat dosa perlu ditolong agar pulih kembali hidupnya seturut dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, lalu bagaimana cara kita menolong mereka agar mereka pulih kembali? Tuhan Yesus mengajarkan tahapan-tahapan untuk menolong seseorang yang bersalah agar mereka pulih kembali. Langkah yang pertama adalah dengan cara datang kepada mereka secara pribadi 4 mata. Jika langkah ini tidak mendapatkan perhatian, maka langkah yang kedua kita lakukan dengan membawa saksi yang akan menguatkan. Dengan demikian, diharapkan ada pemulihan, ada perubahan terhadap mereka yang bersalah. Namun, jika ternyata langkah kedua pun tidak memberikan hasil, maka kita perlu menyampaikan, mewartakan itu kepada jemaat,
Ada perubahan pendekatan yang perlu kita lakukan dari pendekatan pribadi ke dalam persekutuan yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar saudara kita menyadari keberadaannya sebagai bagian dari persekutuan dan pentingnya menjaga keutuhan persekutuan. Pendekatan ini dengan harapan membawa dampak perubahan pula sehingga mereka kembali dipulihkan. Jika pendekatan ini ternyata juga tidak membawa perubahan, Tuhan Yesus mengatakan, anggaplah bahwa dia orang yang tidak mengenal Allah. Orang Yahudi menyamakan saudara tersebut dengan pemungut cukai atau orang berdosa, yaitu mereka yang tidak mau mengikuti kehendak Allah. Ungkapan Yesus ini harus dipahami dalam konteks kebudayaan Yahudi saat itu. Bagi kita ini bukan ungkapan kebencian untuk mengeluarkan dia dari persekutuan. Yesus mengingatkan ada konsekuensi atas respon setiap orang terhadap keputusan yang dipilih, yaitu mereka harus mempertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Dalam kasih, kita mestinya sebagai persekutuan tetap mendoakannya. Kiranya saudara tersebut semakin menyadari bahwa dirinya memiliki kelemahan dan ada waktu untuk berefleksi dengan Tuhan lebih luas, sehingga pada akhirnya dia menemukan kembali pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah nampak bahwa ibadah menjadi kekuatan yang mendorong gereja untuk mencerminkan persekutuan yang diselamatkan. Persekutuan yang telah menerima kasih karunia Allah dan dipanggil untuk menyatakan kasih Allah di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita dapat mengambil pelajaran pentingnya ibadah sebagai sarana membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama dengan penuh cinta kasih. Dengan ini saya mengajak, mari kita mengoreksi kembali apakah relasi kita dengan sesama sudah tercipta dengan baik. Apakah persekutuan kita juga sudah dengan penuh cinta kasih peduli dengan mereka yang benar-benar membutuhkan pemulihan. Janganlah kiranya kita menutup mata terhadap sesama yang tersesat semakin jauh. Jangan pula persekutuan kita dengan Tuhan yang sudah terlihat mesra, namun mengabaikan persekutuan dengan sesama. Untuk itu, siapkan diri untuk dipulihkan dan memulihkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu telah memanggil kami semua dalam persekutuan yang penuh dengan cinta kasih. Hari ini kami dapat belajar agar siap sedia dipulihkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang semakin jauh tersesat. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami mendidik keluarga untuk tetap setia kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang semakin menjauh dari Tuhan. Melalui tangan-tangan kami biarlah kami dapat menjangkau mereka.
Berkati pula kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Palian, khususnya majelis gereja, sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk menata persekutuan, sehingga semakin mampu memelihara dan memanggil mereka yang selama ini mengabaikan persekutuan. Berkati pula kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka memiliki kesetiaan kepadamu di dalam beribadah. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, agar mampu menjaga persekutuan kehidupan bangsa dan negara dengan penuh cinta kasih. Secara khusus, di dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan kebersamaan, ada tantangan yang kami hadapi berkaitan dengan rencana pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan memampukan kami, bangsa dan negara, secara khusus masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, untuk tetap bersatu walaupun memiliki pandangan yang berbeda. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Seluruh doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kami, mari kita bangkit berdiri. Di segala tempat dan waktu kita menyatakan kembali pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan, mari kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan yang kedua. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, perkenankanlah pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu lagi Tuhan. Kami mengucap terima kasih Engkau telah menuntun hidup kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama melaksanakan kebaktian ini, dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan dari pemberian-Mu. Maka dengan ini kami serahkan kepadamu. Dan nantinya dapat Engkau pergunakan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, Engkau berkati juga sehingga apa yang Kau telah rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini, maka kami akan meninggalkan tempat ini menuju ke rumah masing-masing. Engkau berkati juga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami mohon bangkit berdiri di sana. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan melaksanakan pengutusan Tuhan melalui pujian pengutusan Kidung Jemaat 249, baitnya yang kedua. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.